Baik, untuk kali ini kita akan belajar short study tentang work our own salvation with fear and trembling. Di Filipi 2 ayat yang kelima, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus or Yeshua HaMashiach. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu, yang mana pikiran ini adalah pikirannya Kristus Yesus atau Yeshua HaMashiach. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada kita sebagai umat Tuhan, dan kerinduan dari Paulus dan juga pastinya adalah kerinduan dari Tuhan adalah pikiran yang terdapat dalam pikirannya Kristus, pikirannya Yeshua, itu menjadi pikiran kita juga. Sehingga apa yang kita ucapkan, yang keluar dari hati, pikiran kita, tindakan-tindakan kita, itu selaras dengan tindakan perkataan Kristus. Karena pikirannya sama, outputnya juga sama dalam tindakan dan perkataan kita. Dan pertanyaannya, pikiran Kristus itu seperti apa? Yang mana kalau kita baca di ayat lain, kita baca 1 Petrus 2 ayat 21. Dan yang lain ini disampaikan oleh Petrus, namun Petrus dan Paulus sama-sama diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sama. Dikatakan, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Oleh karena itu, kamu telah dipanggil, karena Kristus telah menderita buat kita, meninggalkan teladan bagi kita, agar kamu dapat mengikuti jejaknya. Jadi Kristus yang sudah menderita buat kita, meninggalkan kita teladan, contoh, supaya dengan kita melihat contoh tersebut, kita bisa mengikuti jejak langkah kakinya. Apa jejak kehidupan Kristus? Apakah kehidupan Kristus? Apakah isi pikiran Kristus yang terpancar dalam segala aspek kehidupannya? Dia tidak berbuat dosa. Neither was guile found in his mouth. Tidak ada kesalahan, dusta, kesalahan keluar dari mulutnya. Dan itulah teladan yang Yesus buat, sehingga kita harusnya sebagai pengikut Kristus mengikuti jejak yang sama seperti dia. Oke. Kembali lagi ke Filipi 2. Filipi 2 ayat yang kelima. Inilah pikiran Kristus, pikiran Yeshua. Yeshua, Yahweh is our salvation. Nama Ibrani dari Yesus. Who being in the form of God, yang mana dia memiliki rupa Tuhan, doubt it not robbery to be equal with God. Tidak berpikir bahwa kesetaraan dengan Tuhan, dengan Bapa, itu adalah sebuah perampokan. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita baca Filipi 2 ayat 6 ini. Kristus itu setara dengan Bapa, bukan suatu perampokan. Perampok itu adalah hal yang bukan milik kita main ambil begitu aja tanpa seizin orang yang punya. Itu definisi robber, perampok, merampas. Oke. Kesetaraan Kristus dengan Bapa itu adalah memang milik dia. Misalnya saya punya entah itu handphone. Ini adalah handphone kepunyaan saya gitu. Ketika saya mengambil ini bukanlah suatu perampokan. Lain cerita kalau misalnya handphone ini punya si teman saya lah, Budi misalnya. Terus tiba-tiba saya ambil gitu aja dengan secara paksa atau secara diam-diam, itu namanya merampok atau mencuri suatu hal yang bukan milik kita. Dan Filipi 2 ayat 6 katakan, kesetaraan Kristus dengan Bapa itu adalah hal yang bukan dirampok,
tapi memang milik Kristus. Itu haknya dia. Itu suatu hal yang memang dia miliki. Dia ada sebagai the Son of God, anak Tuhan. Dia memiliki form of God, divinity-nya, rupa dia adalah seorang Tuhan. Dan dia setara dengan Bapa, dengan Tuhan. Tapi itu adalah hak miliknya. Tetapi ayat 7, dia merendahkan dirinya sehingga dia tidak ada reputasi. Dia menjadikan dirinya tanpa reputasi. Kristus karena begitu mengasihi manusia, dia harus menjadi manusia. Dan jadi manusianya pun bukan manusia yang kaya raya, tapi miskin, tanpa reputasi. Tidak ada seorang pun ada kerinduan untuk memandang dia. Yesaya 53 katakan, Yesaya 53 yang merupakan nubuatan tentang Yeshua. Who had believed our report? Siapa yang percaya laporan kami? And to whom is the arm of the Lord revealed? Kepada siapa tangan Tuhan itu diungkapkan? For he, the Messiah, dia akan shall grow up before him as a tender plant. Akan seperti tender plant, and as a root out of a dry ground. Seperti akar di tanah yang kering, gersang, kemarau, tandus. He had no form nor comeliness. Dia tidak memiliki rupa sehingga kita enak memandangnya ya. Tidak tampan maupun rupawan. And when we shall see him, ketika kita melihat dia, there is no beauty that we should desire him. Tidak ada keindahannya sehingga kita enak itu memandang dia. Secara fisik Yesus tidak tampan dan tidak rupawan. Dia adalah pencipta segala-galanya, tapi dia rela menurunkan kastanya menjadi hamba, menjadi tanpa reputasi, menjadi orang yang dengan tampilan fisik yang sederhana dan biasa saja. He is despised and rejected of men. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. A man of sorrows and acquainted with grief. Dia menanggung berbagai macam duka. Man of sorrows, manusia penuh dengan duka. And we hide as it were our faces from him. He was despised and we esteem him not. Dia begitu direndahkan sehingga kita tidak memandangnya. Menarik sekali ya. Surely he had borne our griefs. Dia menanggung beban duka kita. And carried our sorrows. Menanggung penderitaan-penderitaan kita. Yet we did esteem him stricken. Kita memandang dia itu, memperhitungkan dia seperti dianiaya, dihajar oleh Tuhan, and afflicted, penuh dengan kesukaran. But he was wounded for our transgressions. Dia terluka karena pelanggaran-pelanggaran kita. Seharusnya bukan karena salah kita, salah dia, bukan harusnya salah dia, tapi karena salah kita, dia harus dihajar, harus disalibkan karena transgression kita. Bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him. Pukulan supaya kita bisa damai, yang mana kehidupan manusia sudah rusak karena dosa, tapi supaya kita bisa berdamai kembali, dia harus dipukul karena pelanggaran kita. And with his stripes we are healed. Dengan bulir-bulirnya, darah-darahnya yang tercurah, kita menjadi sembuh. Ini adalah nubuatan tentang Yesus yang menggambarkan bagaimana dia merendahkan dirinya sampai tidak ada reputasi. Nah, kembali ke Filipi 2 ayat yang ke-7. Dia yang adalah pencipta alam semesta. Dia adalah the Word of God, the Son of God. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia tanpa reputasi.
mengambil rupa seorang hamba, and was made in the likeness of man. Kristus adalah hamba, dan kita sebagai pengikut-pengikutnya juga adalah hamba. Apa yang master kita, Tuhan kita perintahkan untuk lakukan, sebagai seorang hamba, kita akan ikuti apa yang Tuhan kita inginkan kita lakukan. Itu teladan Yesus, bagaimana dia selalu tunduk kepada Bapanya. Dia adalah seorang hamba. Tidak ada sekalipun dia memberontak dan melanggar. Seperti domba, sekali lagi, dialah domba Yehova yang membawa dosa dunia. Kemanapun gembalanya menuntun, kita ikut dia. And was made in the likeness of man, dalam kesurupan manusia. And being found in a fashion as a man, dan menjadi manusia dalam rupa manusia, he humbled himself. Dia merendahkan dirinya. Sudah jadi manusia, turun dari Tuhan, yang dibawa kastanya itu malaikat-malaikat. Malaikat itu juga ada hierarkinya. Dia turun lagi jadi manusia yang lebih rendah daripada malaikat. Dan di antara manusia pun bukan jadi raja, bukan jadi pejabat-pejabat besar, bukan menjadi guru, profesor di sekolah ternama, tapi dia menjadi hamba. Kehidupan Yesus sangat sederhana. Tidak ada cerita Yesus jadi orang kaya. Justru dia dalam kesederhanaannya, dia serahkan semuanya untuk bagaimana jiwa itu bisa selamat. Itu kerinduan Yesus, pikiran Yesus. And became obedient unto death. Dia menurut sampai kepada kematian. Even the death of the cross. Dia menurut sampai mati. Inilah pikirannya Kristus. Bagaimana dia yang adalah pemilik segala-galanya, dia mau tinggalkan semuanya agar supaya kita manusia bisa diselamatkan. Dia datang hidup sederhana supaya apa? Supaya kita pun tidak ada alasan, kok hidup saya begini amat ya. Kristus pun sudah melewati semuanya itu. Dan dia memberikan jaminan bahwa dalam situasi apapun manusia bisa hidup seperti dia, yaitu menurut sampai mati. Tidak ada hal-hal yang tidak pernah Yesus alami gitu. Kesusahan seperti manusia di segala zaman Yesus alami. Dia rasakan lapar, haus, dipukuli, dianiaya, sudah dialami. Apa yang lebih berat dari itu? Dan bahkan beban itu yang lebih berat lagi adalah beban nomor satunya adalah menanggung dosa pelanggaran seluruh dunia gitu. Dia yang selalu terhubung dengan Bapa jadi terpisah karena menanggung dosa kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, punya jaminan yang terdapat di Ibrani 4 ayat 14. Seeing that we have a great high priest. Dengan demikian, lihatlah, kita sudah memiliki imam besar yang sudah naik melewati surga, pass into the heavens, melewati langit-langit ya. Melewati langit-langit. Jadi ada beberapa langit kalau kita pelajari lagi. Jesus the Son of God. Kita memiliki imam besar yang sudah melintasi langit. Jesus the Son of God. Yeshua, Sang Anak Bapa, Anak Tuhan. Let us hold fast our profession. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Apa pengakuan kita? Kita punya imam besar, yaitu Yeshua, Sang Anak Bapa, Yeshua, Sang Mesias. For we have not an high priest. Karena kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat merasakan
tidak dapat tersentuh dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. But was in all points, tapi dia dalam segala poin, dalam segala aspek kehidupannya, segala titik, dia telah dicobai seperti kita dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Kristus dicobai, bahkan dicobainya dalam segala titik, diserang tuh dari berbagai sisi, tapi dia tidak berdosa. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Oleh karena Kristus sudah menang, dia tidak berdosa, mari kita datang kepada tahta kasih karunia itu, supaya kita dapat memperoleh kemurahan dan menemukan kasih karunia yang dapat menolong kita di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Time of need. Kapan kita sangat membutuhkan kasih karunia? Setiap saat. Setiap saat kita menghadapi penggodaan, setiap saat setan berusaha untuk menjatuhkan kita, setiap saatlah kita membutuhkan Kristus. Dan kita harus datang terus kepada throne of grace itu. Grace Tuhan itu sudah begitu melimpah. Apa ini grace? Grace itu adalah kuasa yang mengampuni dosa-dosa kita. Berdasarkan kemurahan Tuhan, kita bisa diterima menjadi anak-anak Bapa. Dan kuasa itu jugalah yang akan menyanggupkan kita untuk menang dari dosa, menaklukkan setiap kecenderungan-kecenderungan kita, menyanggupkan kita untuk menang atas setiap pencobaan setan. Kita menolak semua yang jahat, mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Itulah grace yang Kristus mau berikan secara limpah, asal kita mau datang dan menerima. Dan kita pegang teguh pengharapan kita, pengakuan kita bahwa kita memiliki imam besar, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, the Son of God, our high priest, our great high priest. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Filipi 2 ayat 12 katakan, mari kita buka Filipi 2 ayat 12. Wherefore my beloved. Nah, Paulus konklusikan begini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, as ye have always obeyed, sebagaimana kamu selalu menurut, bukan hanya di saat saya ada, not in my presence only, but now much more in my absence. Kamu menurut bukan hanya ketika saya ada saja, tapi waktu gak ada pun kamu selalu menurut. Ini salah satu yang Paulus puji ya dari orang di Filipi ini, jemaat Filipi, yang harusnya kita ikuti juga. Kita menurut bukan karena dilihat orang, pengen dilihat orang, tapi mau ada orang ataupun gak ada orang, walaupun kita cuma sendiri, kita tetap menurut. Kita mau tetap melakukan firman Tuhan. Bukan karena mempertahankan reputasi kita, bukan supaya kita dianggap baik oleh orang, tapi kita menurut karena memang kita mau mengasihi Tuhan. Itu dia poinnya. As you have always obeyed, not as in my presence only, bukan hanya ketika saya ada, tapi waktu saya juga tidak ada secara fisik. Okay, work out your own salvation with fear and trembling. Work out itu seperti exercise, latihan, kerjakan, keluar keselamatanmu yang sudah kamu terima di dalam dirimu. Pantulkan keluar, kerjakan keluar, exercise keselamatanmu itu dengan fear and trembling. Nah, ini bukan dalam arti kita melakukan sesuatu supaya memperoleh keselamatan, tidak begitu ya. Tapi bagaimana dengan keselamatan yang kita peroleh? Kita work out keselamatan yang sudah kita peroleh dengan takut dan gemetar. Workout itu exercise ya. Kita jadi bekerja, kita melakukan sesuatu
Karena ada sesuatu yang sudah kita terima. Kenapa kita bisa work out? Karena ayat 13 katakan, for it is God. Karena adalah Tuhan melalui rohnya ya tentunya ya. Yang dia curahkan, mau tinggal dalam kita. Yang bekerja di dalam kamu. Jadi Tuhanlah yang sebenarnya bekerja dalam kita. Kita pantulkan keluar Kristus yang mengetuk pintu hati kita dan kita bukakan dia untuk masuk. Sehingga dia yang bekerja dalam kita dan kita pantulkan keluar. Kita work out. Bagaimana kita latihan salvation kita ya? Kembali lagi kalau kita kaitkan dengan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 tadi, kita sadar kita butuh Kristus, kita berdoa, kita minta Kristus hadir, dan ketika kita bekerja, kita melakukan segala hal, yaitu kehendak Bapa, bukan kita yang bekerja, tapi Kristus yang bekerja dalam kita. Yang mana kita relakan dia untuk melakukannya dalam kita. Waktu kita melakukan suatu penurutan, sebenarnya bukan kita yang melakukan, tapi Kristus dalam kita. Rohnya yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu. Karena Yohanes 15 ayat 4 dan 5 katakan, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu bisa kita lakukan melalui Yeshua HaMashiach, Kristus Yesus yang bekerja dalam saya. Dan Filipi 2:13 katakan adalah Tuhan yang bekerja dalam kamu, both, dua hal. Apa yang Tuhan kerjakan? Untuk will, untuk supaya kita punya kemauan untuk melakukan yang benar, dan to do, melakukan, of His good pleasure. Wahyu 3:20 katakan, Wahyu 3:20 katakan, behold, I stand at the door. Lihatlah, Kristus sedang berdiri di depan pintu dan sedang mengetuk, and knock. If any man hear my voice, kalau setiap seseorang mendengar suaraku dan dia buka pintu, open the door, saya akan masuk ke dalam dia. Nah, jadi dia yang masuk ke dalam kita. Dia masuk ke dalam kita dan kita akan makan bersama dia dan dia bersama dengan kita. Jadi Kristus yang sedang mengetuk pintu hati kita, rindu untuk masuk dan mengerjakan di dalam kita untuk kemauan dan bagaimana melakukan kemauan tersebut dalam tindakan. Kristus yang ingin masuk dan bekerja. Apa pekerjaan kita? Bagaimana kita exercise keselamatan itu? Kita izinkan dia masuk dan bekerja di dalam kita. Kita mau menjadi instrumen Tuhan. Itulah work out our own salvation with fear and trembling. Bagaimana cara kita work out? Selalu, setiap detik, momen demi momen kita exercise. Kita memohon dia untuk bagaimana dia masuk bekerja dalam kita. Dan dalam segala aspek kehidupan kita, bagaimana kita pilih makanan kita, tempat tinggal kita, pekerjaan kita, semua kita bergantung sama Tuhan. Menyangkal diri kita. Dan ada satu kutipan yang menarik yang terdapat di dalam buku Our High Calling, halaman 91. Work out your own salvation with fear and trembling. Apa artinya? Apa artinya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? It means that every day, artinya kamu setiap hari, you are to distrust your own human efforts and wisdom. Kamu setiap hari harus menyangkal, tidak mempercayai kamu punya usaha-usahamu dan hikmat-hikmatmu sendiri. Ini work out on our own salvation with fear and trembling. Kita sangkal diri setiap hari. Kristus katakan di dalam
Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 katakan, and he said to them all, dia mengatakan kepada semuanya, if any man will come after me, kalau setiap orang mau datang mengikut saya, mau datang padaku, let him deny himself. Biarlah dia menyangkal dirinya, take up his cross daily, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut saya. Ini firman Yeshua, firman Yesus. Dia katakan, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus sangkal dirimu, pikul salib setiap hari, dan mengikut Kristus. Sangkal ide-ide kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sangkal hikmat kebijaksanaan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Entah itu dalam hal makanan, pakaian, kehidupan sehari-hari, tempat kita tinggal, gaya hidup kita, semua kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sangkal. Itulah work out. Kita sedang work out keselamatan kita. Kita exercise, latihan. Bagaimana dengan kuasa Kristus kita melangkah, dan bagaimana kita melihat dalam setiap langkah kita Tuhan sedang bekerja mengubah kebiasaan kita, mengubah kecenderungan kita, mengubah keinginan kita. Oke, kembali lagi ke kutipan kita. You are to fear. Kamu harus takut. To speak at random. Takut, kita gentar ya, with fear and trembling. Jadi kita kerjakan keselamatan kita, takut kita. Ketika kita sudah menerima keselamatan dan kita sudah mengaku menerima Kristus, kita takut melanggar lagi dengan ngomong sembarangan, tanpa dipikir gitu kan, kata-kata yang sia-sia. Fear to follow your own impulses. Takut mengikuti keinginan-keinginan hati kita yang kecenderungannya itu daging, saudara-saudara. Fear that pride of heart and love of the world and lust of the flesh shall exclude the precious grace the Lord Jesus is longing to bestow upon you. Takut bahwa kesombongan-kesombongan hati kita, harga diri dalam diri kita, reputasi yang masih kita mau pertahankan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ambisi-ambisi dunia, kecinta dunia, love of the world, dan lust of the flesh. Apa itu lust of the flesh? Keinginan daging, hawa nafsu daging. Shall exclude the precious grace the Lord Jesus is longing to bestow upon you. Kita takut dengan cinta dunia ini, kita jadi musuh Tuhan. Kita takut kita terpisah dengan Tuhan. Kita takut grace Tuhan yang begitu melimpah ternyata kita tolak dengan kita lebih memilih ambisi-ambisi dunia dan kecintaan kita terhadap dunia. Dan sekali lagi, kita Tuhan rindukan untuk memiliki pikiran Kristus, menyangkal pikiran kita yang kondisinya karnal. Roma 8 ayat 7 katakan, carnal mind is enmity against God. Pikiran yang daging, karnal, yang sifatnya sementara ini, kita sebagai manusia, itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim. Kalau kita keinginan daging ya, adalah perseteruan dengan Tuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan, tidak tunduk ya, bahasa lebih tepatnya tidak tunduk. Pikiran daging itu tidak mau tunduk kepada kehendaknya Elohim, kehendaknya Tuhan. Bahkan hal itu adalah tidak mungkin, luar biasa sekali ya. Ketika masih ada keinginan daging, kita tidak mungkin tunduk pada hukum Tuhan. Gak mungkin menurut pikiran-pikiran yang karnal. Dan oleh sebab itu, Tuhan memanggil kita untuk exercise setiap hari. Menyangkal
pikiran-pikiran kita yang karnal, keinginan-keinginan daging kita yang isinya, yang pikiran kita itu ada keinginan daging itu, Tuhan ingin kita sangkal setiap hari, pikul salib, salibkan keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata kita, pride of life kita dengan takut dan gemetar. Ketika kita merasa kita masih ada ini, saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya tahu kita harus sadar kita ini nothing, kosong, tidak ada apa-apa. Dan kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan Kristus. Dan Dialah yang bisa tolong kita untuk bisa dibenarkan, menolong kita untuk diubah kebiasaan kita. Kita exercise iman kita. Apa itu iman? Iman itu adalah pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10:17 katakan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bilang A, dan kita menuntut kita untuk melangkah sesuai dengan A ini, kita sedang exercise iman tersebut, kepercayaan kita terhadap janji firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita exercise latihan setiap hari. Dan ketika kita melangkah, sesungguhnya Roh Kudus itulah, Roh Kristus yang tinggal dalam kita, yang memampukan kita mengerjakan hal tersebut. Dan kebiasaan kita jadi berubah. Itulah pelajaran kebergantungan kepada Tuhan yang kurang mantap kalau kita hanya percaya secara teori aja. Dan kerinduan Tuhan dan kerinduan saya juga bagi kita semua adalah kita bisa mengalami ini hari demi hari. Datang kepada Kristus. Kapan? Sekarang dan seterusnya. Pada saat sekarang lah kita hidup gitu. Di saat kita bernafas ini, kita menghirup nafas di present time, sekarang ini, itulah kita sangat membutuhkan Kristus. Setiap kita makan, setiap kita minum, sebagaimana kita membutuhkan kebutuhan fisik sehari-hari seperti itu, begitu juga kita butuh roti hidup, makanan spiritual. Kita membutuhkan Kristus, Ruach HaKodes, ya. Ruach itu nafas, roh itu nafas, Roh Kudus, roh yang dari Bapa, roh yang suci, yang menyanggupkan kita untuk menang atas dosa. Dan itulah pelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat terberkati.